Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabarnya? Saya berharap dan saya percaya kita semua tetap bersuka cita. Apapun keadaan kita di tengah pandemik ini, kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka cita. Sebab kita punya Tuhan yang membela kita. Kita punya Allah yang menolong dan menyertai setiap kita. Dan sebentar kita akan memasuki ibadah. Dan mari sama-sama sebelum kita masuk dalam ibadah, kita siapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang ajaib dan luar biasa bagi kami dan keluarga kami Tuhan. Kami tahu di tengah pandemik, di tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi yang kami tidak mengerti, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami, Tuhan membela kami, dan Tuhan menolong kami ya Bapa. Dan untuk itu Tuhan kami senantiasa mau mengucap syukur, kami mau bersuka cita, memuji dan memuliakan nama Tuhan Allah kami. Kami percaya Tuhan Allah kami bertahta di atas pujian dan penyembahan umatnya. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya kita umat yang lebih dari pemenang, sebab Allah kita, Allah yang berperang ganti kita. Haleluya. Dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita
Puji nama Tuhan. Mari hai umat Tuhan, bernyanyilah dan bersoraklah, sebab Dia Allah kita, pembela kita. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. 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 Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Kami mau senantiasa bernyanyi dan menari bagi Tuhan. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Haleluya. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, mencari wajah-Mu, mencari perkenan-Mu. Sebab Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Ini kami tersungkur di hadirat-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi
setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Haleluya. Ya Rabbi Shikiri ya Rabbi Shana na 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 na. Haleluya ya Rabbi Shana na 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 na. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Shalom Aleichem. Tuhan Yesus Kristus baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bangga punya Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu menolong kita. Jemaat Tuhan tidak usah takut kepada penyakit COVID atau penyakit apapun. Yang penting kita takut kepada Tuhan. Takut akan Tuhan artinya menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan berarti mentaati firman Tuhan. Itu takut. Jangan takut kepada penyakit, jangan takut kepada iblis. Takut akan Tuhan. Jauhi kejahatan, taati firman Tuhan. Maka kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa.
Kita selalu sadar dan bertobat kepada Tuhan. Yang penting kita sadar bertobat kepada Tuhan. Hari ini Tuhan mau bicara kepada kita mengenai sadarlah dan bertobatlah. Sebab kalau kita tidak bertobat, Tuhan tidak mungkin menolong kita. Tuhan tidak mungkin menolong kita kalau kita tidak mau bertobat. Seperti dikatakan di dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Sebab itu jemaat Tuhan, sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan berdatangkan kelegaan bagi kita. Kita harus sadar bertobat. Kalau memang kita salah, karena seringkali banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa kita ini sudah jauh dari Tuhan. Kita sudah menyimpang dari firman Tuhan. Itulah sebabnya murka Tuhan turun kepada kita. Maka Tuhan peringatkan kita hari ini, sadarlah dan bertobatlah. Ya, akui dosamu. Jika engkau berdosa kepada Tuhan, tidak usah disembunyikan dosa. Jangan malu mengaku dosa. Tuhan itu maha baik, maha kasih dan penyayang. Sesuai dengan janjinya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala yang jahat. 1 Yohanes 1:9. Sadar, bertobat, akui dosamu di depan Tuhan. Pasti Tuhan mengampuni, bahkan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tuhan maha baik. Umat Israel adalah umat Tuhan, turunan Abraham, sangat disayang oleh Tuhan. Tuhan sangat sayang kepada umat Israel. Tuhan berkati umat Israel. Tuhan tolong umat Israel. Tuhan melindungi umatnya, umat Israel. Tetapi karena umat Israel berontak kepada Tuhan, umat Israel berontak kepada Tuhan, makanya Tuhan membuang umat Israel. Dibuang ke kerajaan Babilonia, Nebukadnezar. Dibuang selama 70 tahun dia diperbudak di kerajaan Babilonia, Nebukadnezar. Itu karena pemberontakan orang Israel. Jangan kita berontak pada Tuhan, jangan melanggar firman Tuhan, ya. Takutlah akan Tuhan, artinya jauhi kejahatan, taati firman Tuhan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Nah, kalau memang kita salah, sadarlah, bertobatlah. Pasti Tuhan akan mengampuni kita. Tuhan berjanji dengan kasih. Walaupun dosa kita merah seperti merah kirmisi, merah kesumba, akan jadi putih seperti salju. Itulah kasih Tuhan kepada kita. Makanya 70 tahun umat Israel dibuang oleh Tuhan ke kerajaan Babilonia, Nebukadnezar. 70 tahun. Ya. Sesudah selesai 70 tahun baru umat Israel berbalik kepada Tuhan, sadar bertobat kepada Tuhan, sungguh-sungguh bertobat. Akhirnya Tuhan mengirim Raja Kores dari kerajaan Media Persia untuk berperang melawan kerajaan Babilonia dan menaklukkan kerajaan Babilonia. Takluk kepada Raja Kores. Akhirnya Raja Kores lah yang mengembalikan umat Israel kembali dari kerajaan Babilonia, kembali ke Israel di bawah pimpinan Zerubbabel bin Shealtiel. Zerubbabel bin Shealtiel, bupati Yehuda, itu yang memimpin umat Israel kembali dari kerajaan Babilonia, kembali ke Yerusalem, bahkan membangun bait Allah di Yerusalem. Sesudah umat Israel bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan, barulah Tuhan mau mendengarkan akan jeritan mereka, pengakuan dosa mereka, dan Tuhan melepaskan umatnya dari kerajaan Babilonia kembali ke Yerusalem, ke Israel, dan membangun bait Allah. Itu dipimpin oleh Zerubbabel bin Shealtiel, bupati Yehuda. Maka jemaat Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam Kisah Rasul 3 ayat 19 sampai 21. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan berdatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan berdatangkan kelegaan bagimu dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus.
Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi, seperti yang difirmankan Tuhan melalui nabi-nabi kudusnya di zaman dahulu. Kita disuruh sabar dan bertobat, seperti disampaikan oleh Nabi Tuhan zaman dahulu bahwa Kristus akan tetap tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu terjadi di dunia. Jadi sekarang Kristus Yesus masih ada di surga, menantikan apa? Pemulihan dikerjakan oleh Roh Kudus di dunia ini. Jadi Tuhan Yesus sedang menantikan pemulihan yang dikerjakan Roh Kudus kepada umat Tuhan yang ada di dunia ini. Makanya jemaat Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan kita. Bukan pendeta, bukan manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan kita. Jadi selama Kristus masih ada di sorga, pemulihan sedang terjadi di dunia ini dilakukan oleh Roh Kudus. Seperti katakan di dalam Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Yehezkiel 36 ayat 25 sampai 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yaitu Roh Kudus, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada perintah-perintahku dan melakukannya. Hanya Roh Kudus yang bisa melakukan itu, memulihkan. Hanya Roh Kudus. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Tuhan Yesus katakan, pada hari terakhir, pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, hendaklah ia datang kepadaku dan minum, yaitu minum air Roh Kudus. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan adalah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya. Jadi kita harus haus diurapi Roh Kudus. Kita harus haus diurapi Roh Kudus. Makanya saya minta kepada jemaat Tuhan, rajinlah datang setiap kebaktian-kebaktian GBI Pemulihan, setiap hari Minggu melalui YouTube, dan setiap hari Senin dan hari Kamis melalui Zoom. Rajin datang supaya jemaat Tuhan terus menerus diurapi Roh Kudus, sampai Roh Kudus, air kehidupan, akan terus menerus memulihkan kita dari semua kenajisan, kecemaran kita, semua kedagingan kita, semua dosa kita, semua dipulihkan oleh Roh Kudus supaya kita layak di hadapan Tuhan. Tuhan mau memulihkan kita semuanya. Yang penting kita harus berjaga-jaga dan selalu berdoa, selalu sadar kalau kita salah, bertobat kita kalau kita berdosa, bertobat. Tuhan sediakan pengampunan bagi kita, bahkan dibasuh oleh darah Yesus lebih putih dari salju. Kalau kita sudah dibasuh oleh darah Yesus, barulah Roh Kudus akan memulihkan kita terus-menerus. Roh Kudus akan mencabut dari kita semua sifat kita yang lama, sifat duniawi kita, sifat daging kita akan dimatikan Roh Kudus sehingga kita segambar dengan Kristus. Seperti dikatakan di dalam Kolose pasal 3 ayat 10. Roh Kudus akan terus menerus membaharui kita supaya kita segambar dengan halik Yesus Kristus Tuhan kita. Hanya Roh Kudus yang bisa memulihkan kita. Saya minta jemaat pemulihan rajin datang ikut kebaktian hari Minggu, hari Senin, dan hari Kamis melalui YouTube dan melalui Zoom. Tuhan memberkati kita. Tuhan menolong kita. Berbahagialah engkau yang selalu memelihara firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Hanya Roh Kudus, taatilah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang dan malam supaya engkau dapat bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Maka perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1 ayat 8 katakan, renungkan firman Tuhan dan siang dan malam. Bagaimana mau kita punya iman kalau kita malas membaca firman, malas mendengar firman? Sedangkan iman itu berasal dari firman. Roma 10 ayat 17. Iman berasal dari pendengaran dan pendengaran dari firman Tuhan.
rajin merenungkan firman Tuhan siang malam, rajin mendengarkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan tersimpan di dalam hati kita, dan kita selalu bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti kita akan diberkati, perjalanan kita berhasil, dan kita akan beruntung. Tuhan maha baik, God is so good. Tuhan yang maha baik, Dia mau menolong kita. Kita menghadapi tantangan demi tantangan, tapi saya mohon supaya kalian selalu ingat firman Tuhan, berpegang firman Tuhan, melakukan firman Tuhan dengan setia, supaya kita di hadapan Tuhan berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang berkenan padanya. Tuhan mengasihi orang yang taat kepada firman Tuhan. Tapi Tuhan marah kepada orang yang melanggar firman Tuhan. Ya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita, menjamah kita, dan telinga Tuhan tidak kurang tajam mendengar akan doa kita. Tapi yang menjadi penghalang antara kita dengan Tuhan adalah dosa dan kejahatan kita. Sebab itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan kelegaan bagimu. Karena Tuhan sudah menyediakan bagi kita itu pemulihan oleh Roh Kudus, supaya kita siap untuk diangkat pada saat pengangkatan. Tuhan akan mengangkat kita pada saat pengangkatan. Kalau kita sudah dipulihkan, barulah Tuhan Yesus akan turun mengangkat kita ke surga. Seperti katakan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Pada saat sangkakala berbunyi, Tuhan Yesus turun dari surga sampai ke awan-awan. Maka semua orang yang mati dalam Kristus, Kristus artinya diurapi Roh Kudus, orang-orang Kristen yang mati dalam urapan Roh Kudus itu akan bangkit dapat tubuh, kemudian lalu naik ke awan-awan bertemu Tuhan di angkasa. Dan kita yang masih hidup, yang diurapi dengan Roh Kudus, kita akan diubah sekejap dapat tubuh, kemudian kita juga akan diangkat, kita akan dihimpunkan Tuhan Yesus awan-awan. Lalu Tuhan Yesus akan bawa kita semua masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba Allah. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, berbahagialah kita kalau kita terus penuh Roh Kudus. Anda harus penuh Roh Kudus. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 mengatakan, jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Jemaat Tuhan, saya tekankan lagi, rajin datang diurapi Roh Kudus supaya engkau penuh Roh Kudus. Rajin datang mendengar firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, supaya engkau penuh dengan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan firman Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus. Engkau akan lebih dari pemenang. Engkau lebih daripada pemenang. Tuhan maha baik. Tuhan mengasihi kita sekarang. Memang jemaat Tuhan, sekarang ini banyak sekali tantangan menggemparkan. Dunia sekarang digemparkan dengan penyakit, dengan segala peperangan, dengan segala macam masalah. Ya, dunia sedang bergelora ini. Seperti nyanyian ini. Mari kita nyanyikan bersama lagu ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah, berlindunglah dalam firman Tuhan supaya kita selamat, berbahagia kita. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, hosanna, hosanna, hosanna. Kami bersyukur Bapa untuk firman-firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami, supaya kami selalu sadar bertobat dari semua kesalahan dosa kami, agar Tuhan memulihkan kami semua. Tuhan kembalikan kami di persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih, kami mohon Tuhan Yesus, tuliskan, tanamkan, meteraikan semua firman-Mu itu dalam lubuk hati kami. Ingatkan kami semua firman-Mu ini, supaya kami selalu sadar bertobat. Kami terus merenungkan firman-Mu siang malam, supaya kami penuh firman. Kami terus haus diurapi dengan Roh Kudus. Kami terus haus datang ikut kebaktian setiap hari Minggu dan hari Senin dan Kamis melalui YouTube dan melalui Zoom, supaya kami penuh firman, kami penuh Roh Kudus.
Pada saat sangkakala berbunyi, maka kami semua akan diangkat bertemu Tuhan di awan-awan, dan Yesus akan bawa kami masuk pesta perjamuan kawin dengan anak domba Allah. Kami bersama dengan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima urapan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang menolong kita di segala kelemahan kita. Roh Kudus adalah jaminan semua yang Tuhan sediakan bagi kita di bumi dan di surga. Angkat kedua tanganmu ke atas, buka hatimu selebar-lebar. Bila Roh Kudus turun ke atas kita seperti lidah-lidah api, membakar kita, menyembuhkan kita yang sakit, membebaskan kita yang terbelenggu, mengubah kita menjadi manusia lain, berhasil memberikan pada kita karunia-karunia dan kuasa dari saksi Kristus, supaya kita menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama Tuhan datang kembali. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Limana kata kuntana nama. Roh nama. Minta Roh Kudus pada Tuhan Yesus. Masing-masing minta supaya Tuhan Yesus mengurapi dengan Roh Kudus. Minta. Haleluya, Hosanna. Tuhan, Engkau melihat umat-Mu. Kami semua mengangkat tangan padamu Tuhan Yesus. Kami haus untuk menerima urapan baru dari Roh Kudus saat ini. Urapi kami dengan urapan Roh Kudus yang terbesar tidak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah urapan Roh Kudus yang terbesar yang tidak terbatas dari Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Hosanna pamana-mana, irapa mana katakan tanah nama-nama, irmana pamana-mana, urapa mana tok empala kunta, irma santana nama. Hosanna, Hosanna, elenai san empala katakan nama. Hosanna eloina pamana-mana, urapa Mario sama Rasulatun, irapa empala kotores nama. Haleluya, Hosanna, haleluya, haleluya, haleluya. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Tetap kita angkat tangan kita. Sesudah kita diurapi Roh Kudus, kita mau menerima berkat dari Tuhan Yesus. So, berkat Tuhan jadikan kita kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita butuh berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Angkat kedua tanganmu ke atas, menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, menyucikan kita, menguduskan kita, mengubah kita jadi manusia yang berhasil dalam hidup kita, memberikan kita karunia-karunia Roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Segala puji, hormat, syukur ku naikkan kepadamu, Tuhan Bapa, Tuhan Yesus, Tuhan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Haleluya, haleluya. Shalom Aleichem. Tuhan berkati jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin.